Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini ialah materi mengenai sel. Di sini kita akan mulai dengan pengertian atau definisi dari sel yang dituliskan dengan unit terendah dari organisme atau individu. Jadi, sel itu adalah satu unit, jadi satu kesatuan. Karena disebut unit, berarti sel itu terdiri dari beberapa bagian. Nah, di dalam bagian-bagian itu nanti kita akan pelajari bersama. Unit terendah. Kenapa disebut dengan unit terendah? Karena jika ada satu sel, maka dia bisa disebut dengan makhluk hidup. Maka dia disebut dengan unit. Kita kembali lagi ke pelajaran kelas 10 di tingkat organisasi kehidupan mikro. Ada molekul, kemudian ada sel. Kenapa molekul tidak dijadikan unit terendah dari organisme? Karena ketika ada satu molekul saja, dia tidak bisa membangun suatu organisme. Tetapi jika hanya ada satu sel, dia bisa disebut dengan organisme. Contoh makhluk hidup yang bersel satu ialah protozoa, kemudian virus. Nah, itu adalah salah satu atau beberapa contoh makhluk hidup yang memiliki satu sel. Namun ketika hanya ada satu molekul saja, dia tidak dapat dikatakan makhluk hidup. Maka sel dikatakan unit terendah dari organisme atau individu. Setelah tadi kita pelajari ada definisi sel atau pengertian sel, kita akan masuk ke materi komponen kimiawi penyusun sel. Tadi dikatakan bahwa sel merupakan suatu unit, di mana sesuatu dikatakan sebagai unit berarti memiliki pengertian bahwa dia itu terdiri dari beberapa bagian atau beberapa unsur di dalamnya. Nah, di dalam sel ada beberapa unsur yang dikatakan sebagai unsur penyusunnya. Di sini kita akan mulai dari yang kimia. Yang pertama yaitu senyawa organik. Senyawa organik sebenarnya di telinga kita itu sudah tidak asing ya. Di dalamnya ada karbohidrat, kemudian lemak, protein, dan juga asam nukleat. Di mana keempat senyawa organik ini merupakan penyusun utama tubuh manusia. Karbohidrat sebagai sumber energi utama, sebagai vokalis dari sumber energi. Kemudian ada lemak, protein. Nah, mereka adalah sebenarnya sama berkedudukan sebagai sumber tenaga, namun lemak dan protein ada di tempat selanjutnya setelah karbohidrat. Jadi mereka hanya cadangan. Kemudian ada asam nukleat. Kita sudah mengetahuinya bahwa asam nukleat di tubuh makhluk hidup itu ada dua jenis, yaitu DNA dan RNA. DNA yaitu asam dioksiribonukleat terdiri dari dua rantai, sedangkan RNA asam ribonukleat hanya terdiri dari satu rantai saja. Nah, itu adalah perbedaan DNA dan RNA, di mana asam nukleat ini terletak pada inti sel. Jadi, ada sel, kemudian ada inti sel. Nah, di dalamnya terdapat asam nukleat atau penyusun gen. Nah, ada DNA dan RNA, disitulah mereka tinggal. Untuk apa fungsinya? Jika di manusia dikenal organ otak sebagai pengatur seluruh aktivitas manusia, maka di dalam sel terdapat inti sel sebagai otaknya. Jadi, inti sel ini berkedudukan sebagai otak jika di manusia. Jadi inti sel ini mengatur seluruh aktivitas sel. Nah, di dalamnya ada asam nukleat. Asam nukleat ini berfungsi untuk mengatur sifat yang hendak diturunkan dari induk kepada keturunan selanjutnya. Oke, yang kedua,
ada senyawa anorganik. Di sini ada air, gas, dan garam mineral. Nah, di dalam sel itu juga terdapat air. Hampir 60% dari sel itu di dalamnya terdapat air. Hampir sama dengan manusia bahwa 80% kurang lebihnya adalah air kan di dalam tubuh manusia. Namun di dalam sel hanya terdapat sekitar 60%-nya saja. Namun itu masih mendominasi. Air itu mendominasi kehidupan manusia dan kehidupan sel ya dibandingkan dengan unsur-unsur lain. Kemudian ada gas dan garam mineral. Lalu ada unsur makro. Unsur makro itu seperti apa? Jadi unsur makro itu adalah unsur-unsur yang terdapat banyak di dalam sel. Jadi kadarnya itu banyak. Ada oksigen, kemudian hidrogen, nitrogen, sulfur, dan lain sebagainya sudah tertera di sana. Nah, itu adalah unsur-unsur makro yang terdapat di dalam sel. Kemudian ada unsur mikro yang berarti hanya terdapat sedikit saja di dalam sel, namun unsur-unsur ini menunjang keberadaan sel. Apabila unsur ini tidak ada, maka sel itu tidak sempurna. Bukan berarti ketika sedikit berarti tidak diperlukan, tidak seperti itu ya. Makanya unsur-unsur ini ada di dalam sel, berarti unsur mikro ini diperlukan, namun hanya dalam kadar yang sedikit saja. Ada besi, tembaga, kobalt, mangan, seng, dan ke bawahnya ada boron, silikon, kemudian molybdenum. Agak belibet ngobrolnya. Nah, lalu setelah komponen kimiawi penyusun sel, kita akan masuk ke jenis-jenis sel. Jenis-jenis sel di sini dikategorikan berdasarkan keberadaan membran inti. Membran inti itu seperti apa? Jadi, tadi sudah saya sebutkan bahwa di dalam sel itu ada inti sel atau nukleus. Nah, nukleus ini terbungkus oleh suatu zat yang disebut dengan membran inti. Nah, ada sel yang memiliki membran inti yang disebut dengan sel eukariotik, dan ada sel yang tidak memiliki membran inti yang disebut dengan sel prokariotik. Jadi, di dalam sel itu ada yang nukleusnya terbungkus lagi yang disebut dengan sel eukariotik, kemudian ada inti selnya yang bertebaran di mana-mana dan tidak terbungkus oleh sesuatu yang disebut dengan sel prokariotik. Jadi perbedaan sel eukariotik dan prokariotik ialah hanya pada keberadaan membran intinya saja. Jadi yang satu ada membran intinya, yang satu tidak ada membran intinya. Tapi harus dibedakan ya, membran inti dan membran sel. Kalau membran sel adalah pembungkus keseluruhan sel, kalau membran inti hanya membungkus inti sel atau nukleusnya saja. Nah, ini ada gambar struktur sel prokariotik dan sel eukariotik. Di sana terdapat lingkaran hitam yang berkedip-kedip. Nah, yang tadi berkedip-kedip itu menandakan bahwa di sel prokariotik tidak terdapat membran inti. Jadi, si nukleoid di sini di gambar ini disebutnya nukleoid, tidak terbungkus lagi oleh sesuatu yang seperti rantai itu yang bergerigi-gerigi, yang berbelit-belit seperti usus. Nah, dia tidak terbungkus lagi oleh sesuatu kan, tidak ada pembungkusnya. Namun di sel eukariotik kita dapat melihat ada membran inti yang membungkus nukleolus atau anak inti sel. Jadi perbedaannya hanya terdapat pada keberadaan membran intinya saja. Jika sel prokariotik tidak memiliki membran inti, sedangkan sel eukariotik memiliki membran inti. Lalu di sini ada materi organel sel. Nah, untuk materi organel sel, saya tidak akan menjelaskannya, tetapi kalian akan ditugaskan untuk
mencari fungsi dari masing-masing organel sel yang 14 ini. Nah, kalian harus mencari fungsinya, kemudian dituliskan di buku masing-masing. Lalu setelah itu kalian harus menghafal minimal 5. Boleh lebih dari 5, terserah. Kalau misalnya lebih dari 5 berarti ada nilai tambah. Tapi kalau misalnya Bu saya mau yang minimalnya saja 5, boleh, tidak apa-apa. Jadi minimal 5 harus dihafalkan. Kemudian nanti akan saya tes melalui ujian lisan. Untuk pengumpulan tugasnya yang 14 ini nanti kalian kerjakan di buku masing-masing, kemudian difoto lalu diupload di e-learning. Nah, untuk teknis ujian lisannya kita lihat saja situasi dan kondisinya nanti seperti apa. Apakah akan saya tes langsung ketika tatap muka atau akan saya tes melalui pengiriman video di e-learning. Jadi nanti kalian upload gitu. Nah, tapi nanti itu menyusul teknisnya. Untuk yang sekarang tugasnya hanya mencari fungsi dari masing-masing organel sel yang 14 ini. Tetapi jangan lupa dihafal. Boleh lebih dari 5, namun minimalnya hanya 5 saja, tidak usah semuanya. Itulah materi mengenai sel. Jika ada yang tidak dipahami, boleh ditanyakan secara pribadi ke saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.